Oke, teman-teman, assalamualaikum. Ya, mudah-mudahan teman-teman tetap semangat. Kita melanjutkan pembahasan soal tryout ya, tryout TBK ya 2026 ya, atau bahasanya nih untuk teman-teman belajar lah, kira-kira gitu ya. Nah, kita punya soal gitu ya. Nah, ini kita kaitannya sebenarnya kembali ke SD ya. Jadi kalau teman-teman pernah belajar di SD ya, nah, kurang lebih ini gambaran soalnya seperti ini. Dari bilangan yang tersedia dapat dibuat tiga angka ya. Dibentuk tanpa pengulangan digit dari himpunan 1, 2, 3, 4 ya. Manakah pernyataan berikut yang benar soal tryout PK ya. Yang pertama adalah hasil penjumlahan maksimum. Jadi kedua bilangan itu adalah 863. Jadi kalau teman-teman punya angka 1, 2, 3, 4, kita mau bikin angka 3 ya, atau 3 angka. 3 angka itu berarti artinya apa? Kita bisa mau bikin ratusan. Nah, itu dulu intinya. Jadi kalau bikin 3 angka tuh gini, 1, 2, 3. Nah, kira-kira begitu. Berarti ada angka yang paling besar yang bisa kita buat, ada juga angka yang paling kecil ya. Jadi kalau angka yang paling kecil itu berarti otomatis kepalanya ya, atau bahasanya ratusannya itu pasti angka 1 gitu ya. Kalau yang paling besar pasti angka depannya 4. Ya kan logikanya gitu ya. Angka yang terbesar mana, angka yang terkecil mana, kan gitu. Berarti kita murut dong berarti setelah itu gitu ya, karena angka terbesar itu pasti di situ 432. Karena kalau 431 lebih kecil dong gitu ya dari 432. Nah, kalau untuk yang satu otomatis dia langsung kita arahkan ke 123 atau 123, karena di sini ada kalimat tanpa pengulangan. Jadi maksudnya apa? Nggak boleh gini, satu 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 tuh nggak boleh ya. Kan mungkin ada pertanyaan ya, Kak, kenapa nggak 111 gitu ya, angkanya lebih kecil kan? Betul, tapi dia tidak boleh karena ada kalimat tanpa pengulangan. Maka hasil penjumlahan maksimal ini kalau kita jumlahkan angka yang atas dengan yang bawah, itu hasilnya adalah 5. Sorry, ini yang terkecil. Oh, sorry, dia mintanya jumlah maksimum kedua. Jumlah maksimum kedua bilangan itu. Jadi jumlah maksimum itu artinya angka yang terbesar dua-duanya, yang paling atas ya. Berarti kita tambahkan satu lagi, berarti tadi 431. Nah, sorry, ini yang ditambahkan ya. Berarti kalau ditambahkan berapa tuh? 800 ya. Ketika ditambahkan ini jadi hasilnya adalah 860 ya, 863. Berarti artinya pernyataan pertama itu benar gitu ya. Nah, ini hasil pengurangan adalah pengurangan terkecil dari A dan B adalah ini. Nah, berarti artinya yang terkecil itu adalah si A dan terbesar itu adalah si B. Jadi kalau di sini dikurangi berarti terbalik. 123 dikurang 432 gitu ya. Lah, berarti yang mana tuh, atau benar nggak jawabannya, kan gitu ya. Nah, ini saya serahkan ke teman-teman lah, kira-kira benar apa salah ya. Ya, hasilnya seperti apa. Nah, tapi kalau tadi saya hitung hasilnya adalah minus 309. Jadi artinya itu jawabannya benar ya. Nah, 1 2 benar, kita lihat. Oh, masih ada di sini pernyataan C ya. Pernyataan C itu adalah 1 2 dan 3 ya, atau 1 2 dan 4 ya. Jadi kita masih bisa, harus mencari lagi nomor 3-nya. Rata-rata kedua bilangan tersebut paling besar adalah 400. Paling besar adalah 400. Berarti rata-rata itu apa sih? Rata-rata adalah jumlah, berarti 431 ditambah 432 tadi gitu ya. Nah, atau hasilnya 800 berapa? 63, kita rata-ratakan, berarti dibagi 2 gitu ya. Berarti berapa nih kalau dibagi 2? 430 sekian gitu kan. Nah, artinya di sini jawabannya salah. Karena kan tersebut paling besar 400. Berarti kalau paling besar itu adalah nilai dari maksimumnya adalah 400 gitu ya. Nah, di sini nomor 4, selisih antara digit puluhan kedua bilangan tersebut dapat mencapai 3. Selisih digit kedua. Digit kedua itu artinya apa sih? Ya, digit kedua itu artinya adalah digit puluhan ya. Nah, bisa mencapai berapa tadi katanya? 3 ya. Jadi kalau digit puluhan itu bisa yang paling besar itu adalah 4 gitu ya. Nah, bisa yang paling kecil adalah 1. Jadi kalau kita kurangin digitnya itu hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya nomor 4 itu betul. Maka pernyataan yang benar mana? 1, 2, dan 4 ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke. Itu teman-teman untuk nomor 3. Nah, teman-teman bisa mengulang kembali, bisa cari-cari soal lagi yang lain yang seperti ini, mirip-mirip gitu ya. Untuk belajar dan lebih memperdalam lagi terkait dengan model soal seperti ini.
Ada juga yang menyatakan bahwa Kak bisa nggak sih kalau kita pakai kombinasi dan lain-lain. Menurut saya jadi agak lebih ribet ya. Sebenarnya kalau kita bisa cari yang lebih simpel, ngapain kita cari yang ribet, kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, itu saja untuk nomor 3. Kita lanjut nanti nomor 4 ya. Terima kasih, sampai jumpa.